Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ketiga 19 September 2021. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa kita karena berkat dan kemurahan-Nya yang selalu mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu kembali dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Marilah dengan sukacita kita menyiapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat PKJ nomor 7 bait 1 sampai dengan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati. Kita mulai dalam ibadah pagi ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 2, mulia-mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, mulia kekuasaannya, memberi berkat memberi berkat
Pujilah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya, Dialah selamanya Sang Raja benar. mulia, Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah saat ini kita dituntun dalam terang firman Tuhan melalui tema khotbah syarat mengikut Yesus. Dengan perenungan firman Tuhan saat ini, kita diarahkan menjadi umat Allah yang senantiasa taat, setia, mengikut Tuhan dalam suka maupun duka, dalam keadaan apapun kita tetap mengikut Dia. Marilah dengan semangat melalui tema perenungan saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 370. Bait pertama dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari kita pujikan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut
Saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Lukas 9 ayat 57 sampai 62, hal mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdiri. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kita jalani, kita sering mengatakan bahwa kita akan senantiasa taat setia dalam mengiring dan mengikut Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Namun kenyataannya, janji kita hanyalah tinggal janji. Karena kita sering terjerat oleh hasrat dan kenikmatan dunia yang menjerumuskan kita dalam lumpur dosa. Seringkali kita bukannya menuruti kehendak Allah, tetapi menuruti kehendak diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita mengakui dosa kita dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui segala isi hati dan pikiran kami. Di hadapan Engkau tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas, setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Kita naikkan Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan bait pertama. Dibimbing oleh Tuhan.
berita anugerah kepada setiap kita yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan dengan tulus mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Maka Allah berkenan memberi kasih dan rahmat. Demikianlah sabda firman-Nya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18 dan 19. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 379 bait yang ketiga yang mau dibimbing oleh Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan dalam khotbah kita pada saat ini terambil dari Injil Markus ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Saudara, kita ambil saat teduh dan kita bersama-sama berdoa minta pimpinan kuasa Tuhan untuk sabda firman Tuhan pada saat ini. Mari kita datang pada Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Saat ini jemaat-Mu mau merenungkan sabda firman ini. Biarlah kuasa Roh Tuhan memimpin atas kami, memberikan hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu, sehingga jemaat-Mu yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh boleh mengaplikasikan, menerapkan setiap kebenaran firman itu dalam kehidupannya. Kuasa Roh Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa memimpin dalam perenungan sabda ini dari awal hingga sampai pada akhirnya. Biarlah otoritas kuasa Allah melingkupi atas kami, terutama hamba firman-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk memberitakan, menguraikan tentang kebenaran sabda firman-Mu itu. Biarlah menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami telah siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita, khotbah kita pada saat ini diberikan judul syarat mengikuti Yesus. Dengan perenungan ini saudara-saudara, setiap jemaat Tuhan menjadi para pengikut Kristus yang setia, yang akan senantiasa taat, yang akan senantiasa mengiring, mengikut Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tidak akan goyah, kita akan senantiasa taat, setia di hadapan Allah. Dan kita sebagai para pengikut Kristus, kita tahu dan kita mengerti konsekuensi para pengikut Kristus bahwa kita harus siap untuk menyangkal diri. Kita harus siap untuk memikul salibnya sendiri-sendiri dan mengikut Yesus kemanapun pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam setiap pelayanan yang dilakukan, yang dikerjakan Tuhan Yesus, mulai pelayanan itu usia 30 sampai dengan usia 33. Tetapi saat Tuhan Yesus melayani, Tuhan tidak sendiri. Tuhan Yesus merekrut, Tuhan Yesus mencari partner kerja. Dan ditemukanlah ada 12 murid. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus, dan itu adalah pelajaran yang sering disampaikan melalui
anak-anak kita sekolah minggu, ada 12 murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu para murid ketika dipersiapkan menjadi murid, pada akhirnya para murid itu akan melanjutkan misi Allah, misi Kristus dalam memberitakan Injil, dalam menyatakan kebenaran firman-Nya, sehingga misi Allah, Injil itu bisa disebarkan, bisa disampaikan dan diterima oleh banyak orang. Banyak orang mendengar, banyak orang melihat, banyak orang merenungkan, dan banyak orang percaya. Kepada siapa? Yaitu berita Injil tidak lain adalah tentang Yesus Kristus itu sendiri, Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, selalu itu bagian dalam pengajaran yang disampaikan. Dan saat itu saudara-saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah Kristus itu, siapakah Yesus itu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu berhubungan dengan kaitan pertanyaan tentang diri Tuhan Yesus menurut pandangan umum, menurut pendapat umum. Kata orang gitu ya, dikatakan ayat 27 itu, kata orang siapakah aku ini? Dan jawabannya bermacam-macam. Pendapat orang tentang Yesus itu, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, oh dia itu Elia. Dan ada juga yang menjawab dia itu adalah para nabi, ayat yang ke-28. Saudara-saudara, tidak cukup pertanyaan itu sampai di situ. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan pertanyaan kepada para murid, menurut kamu, siapakah aku ini? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka pada saat itu Petrus dengan sigap ya, dengan cepat memberikan jawaban, engkau adalah Mesias. Saudara-saudara, ayat yang ke-29 mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jawaban yang telah diberikan oleh Petrus pada waktu itu, Petrus mendapatkan pujian. Petrus mendapatkan pujian, dan pada saat itu kita bisa perhatikan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya mengambil referensi ini dalam Injil Matius ayat 16, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara-saudara, saat ini jawaban Petrus itu telah mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, berikutnya saudara-saudara, pada akhirnya sampai dengan pengajaran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya mempunyai misi untuk menyerahkan nyawanya, akan mengalami penderitaan hingga sampai pada kematiannya. Nah, dalam pengajaran itu saudara-saudara, Simon Petrus ternyata tidak rela, tidak ingin, tidak suka jika Tuhan Yesus itu pada akhirnya mengalami penderitaan. Tidak suka dan tidak ingin bahwa Yesus yang dia banggakan itu pada akhirnya mati. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Petrus? Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegur. Dalam teks itu dikatakan seperti itu. Petrus menegur,
menegur kepada Tuhan Yesus supaya tidak menyampaikan hal yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Petrus ini itu merupakan gambaran, itu merupakan pola pikir yang ada juga masyarakat Yahudi pada umumnya. Saat Tuhan Yesus mulai pelayanan pada waktu itu, banyak orang mereka terkagum. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melakukan banyak tanda, keajaiban dan mujizat. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan diusir setannya, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang mati bisa bangkit kembali. Luar biasa. Jadi itu tanda-tanda keajaiban yang kita perhatikan dan kita lihat dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang berharap, oh ini sesungguhnya Sang Mesias itu. Oh ini sesungguhnya yang diharapkan, yang dituliskan di dalam Alkitab bahwa Sang Mesias itu adalah Sang Mesias yang membawa dalam kehidupan umat menjadi umat yang nanti terbebas dari belenggu penderitaan, terbebas dari penjajahan. Yang pada waktu itu kita tahu bahwa Israel telah dijajah oleh Roma. Mereka punya harapan jangan sampai Tuhan Yesus mati. Apa gunanya kalau Tuhan Yesus nanti mati? Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, saudara-saudara, respon Petrus dengan cepat, enggak suka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau memberikan penggambaran, mengajak kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk merenungkan, memperhatikan sikap yang dimiliki oleh Petrus itu. Jadi pada saat Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, dan saat itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan pujian. Tetapi ketika Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegur, karena Tuhan Yesus mengatakan tentang jati dirinya, misinya, akan menyerahkan nyawanya, menderita hingga sampai pada kematiannya, tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Enggak suka itu Petrus. Dan dari situ kita tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak selang lama Tuhan Yesus memuji, tetapi tidak selang lama dia juga katakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat yang ke-33. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saat kita tahu dan saat kita mengerti, di sini ada pelajaran penting yang harus menjadi perenungan juga dalam kehidupan kita. Siapa Petrus? Dia orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, orang yang dekat Tuhan Yesus pasti dalam kehidupannya akan selalu beres, akan selalu baik, akan selalu dalam kondisi taat setia kepada Allah. Tetapi baru beberapa saat saja ketika Petrus mendapatkan pujian, dan pada akhirnya Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah dan mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Saudara-saudara, Petrus saat itu berpikir, berorientasi bahwa yang dia inginkan, yang dia kehendaki adalah berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, pikiran mereka Tuhan Yesus yang menjadi raja, dan mereka menjadi para pengikutnya dan mengikuti kenikmatan-kenikmatan saat Tuhan Yesus menjadi seorang raja dalam pengertian kehidupan kenikmatan yang ada di dunia. Tidak mengerti dan tidak tahu misi Allah, misi Kristus, bahwa kehadirannya itu bukan hanya sekedar hal jasmania, tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan jiwa, keselamatan kehidupan. Maka Tuhan Yesus pun mengatakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia selalu berpikir dengan apa yang ada, yang berhubungan dengan perutnya, yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yang berhubungan dengan kepentingan dirinya sendiri. Itu kenyataan dan itu realitanya yang sering terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara,
saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua, jangan sekali-kali kita mengkultuskan atau mendewakan seseorang yang kita anggap tahu, yang kita anggap mengerti akan rahasia kebenaran Allah. Tidak selamanya orang itu, ketika orang itu kelihatan dekat, kelihatan taat kepada Tuhan, orang itu selalu benar dalam perkataan. Contohnya siapa? Petrus. Dan ini menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita membanggakan seseorang sebagai orang yang rohaniawan, sebagai seorang yang suci, sebagai seorang yang punya talenta khusus, kita seakan mendewakan orang itu. Jangan sampai terjadi. Karena dalam hitungan detik, hitungan menit, orang itu bisa berubah pikirannya. Dan itu contoh yang terjadi dalam diri Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah kita, dalam perenungan kita pada saat ini, kita diajak menggumuli tema, yaitu syarat mengikuti Yesus. Dan dalam perenungan ini kita bisa melihat syarat mengikuti Yesus, yaitu yang pertama, kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Yesus. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagian yang pertama, bagaimana kita menyangkal diri. Kalau dikatakan kita harus bisa menyangkal diri, berarti kita menyangkal keegoisan diri kita. Kita harus bisa menyangkal kesombongan diri kita. Kita harus bisa menyangkal akan pembenaran diri kita. Manusia kalau sudah terpojok, itu seringnya juga suka untuk mencari pembenaran diri. Kalau kita salah, ya akui bahwa kita salah. Jangan mencari pembenaran diri. Menyangkal diri berarti juga bahwa kita menyangkal setiap keinginan, setiap hal melalui keinginan dunia, nafsu, yang semua itu mendatangkan dosa. Mari saudara-saudara, kita menyangkal semua itu. Keinginan-keinginan kita yang mendatangkan dosa, mari kita buang dan mari kita tinggalkan. Dan mari kita hanya mengikuti keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan berarti mengikuti kehendak Tuhan. Tidak mengikuti kemauan dan kehendak diri kita, tetapi kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Yaitu kebenaran firman-Nya yang selalu menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita mau menyangkal diri berarti kita itu juga tidak membantah, tidak melawan, tidak menentang, tidak menyanggah, tidak menolak akan kehendak Tuhan. Jangan menentang, jangan menyangkal akan kehendak Allah. Mari kita selalu mengikuti apa yang dimaui Tuhan, apa yang dimau melalui kehendak Tuhan itu. Biarlah kehendak Tuhan itu yang senantiasa, yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dikatakan kita menyangkal diri, berarti kita tidak egois, berarti kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Jadi manusia kecenderungannya juga ya memikirkan dirinya sendiri, egois. Seringnya terjadi seperti itu. Mari saudara-saudara, kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Apalagi kita dibangun, dibentuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita punya kepedulian, perhatian, dan kita punya kasih. Dan kita menyatakan itu semua, dan kita bisa berbagi, dan kita bisa memberikan diri kita untuk menjadi sarana atau saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu bagian yang pertama, saudara-saudara. Bagian yang kedua, yaitu syarat mengikut Yesus adalah kita harus memikul salib. Kata memikul salib ini ada hubungannya dengan kehidupan kita, bahwa kita sebagai para pengikut Kristus
harus mau berkorban. Kalau kita menyatakan diri sebagai para murid Kristus, kita tidak mau berkorban, ya tidak ada artinya. Maunya hanya dilayani, maunya hanya menerima, itu bukan ciri, bukan identitas, bukan kekhasan kita sebagai para murid Kristus. Tetapi sebagai para murid Kristus memikul salib, artinya juga bahwa kita itu berkorban. Dan kita mau memberikan apa saja yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Memikul salibnya bukan berarti memikul salib Kristus tanggungan itu berat. Tapi masing-masing di antara kita mempunyai pikulan salibnya sendiri-sendiri. Dan satu dengan yang lain tidak sama, berbeda. Tetapi apa yang harus kita tanggung, apa yang harus kita terima melalui salib kita masing-masing, kita menjalaninya dengan setia, siap untuk berkorban. Saudara-saudara, karena itu kalau kita perhatikan pada ayat yang 35 itu dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan jika kita memperoleh semua hal yang ada di dunia ini, kekayaan, kehormatan, ya, pujian dan lain sebagainya. Semua itu mungkin kita bisa dapatkan di dunia ini, kemewahan, segala fasilitas kita dapatkan. Apa artinya semua itu, saudara-saudara? Jika kita kehilangan nyawa kita. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Kristus, ia akan memperolehnya. Maksudnya apa? Memperoleh mahkota kehidupan kekal. Dan itulah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai para pengikut Kristus itu enggak gumunan. Gumun itu ya tidak heran gitu. Kalau kita mendengar dan kalau kita selalu merenungkan sabda firman Tuhan, tidak membuat kita menjadi orang yang gumun, tidak membuat orang kita menjadi lantas kecewa, tidak membuat kita menjadi orang yang frustasi. Karena apa? Karena nabi-nabi sebelum engkau, karena nabi-nabi sebelum kita di Alkitab itu sudah dituliskan, mereka juga mengalami penganiayaan. Mereka juga memikul salibnya sendiri-sendiri. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, memikul salibnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mari kita renungkan melalui Injil Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini yang selalu menguatkan, yang menyemangati dalam setiap kehidupan kita. Orang Kristen di Indonesia dikatakan sebagai Kristen minority. Mungkin ada pelakuan-pelakuan yang membuat diri kita ini kok kesannya tidak adil. Orang lain mendapat perlakuan yang luar biasa, tetapi orang Kristen yang kecil itu perlakuannya seperti tidak adil. Kita pengen diperlakukan adil. Tetapi kalau kita mendengarkan sabda firman Tuhan saat ini, kita tidak menjadi orang yang heran, kita tidak menjadi orang yang kecewa, karena sebagai para pengikut Kristus kita tahu konsekuensinya. Konsekuensi mengikut Kristus harus memikul salib. Jadi gak apa-apa itu salib yang harus aku tanggung, yang harus aku pikul. Aku akan ikuti dengan setia. Karena apa? Akhir dari semua itu kita mendapatkan yaitu mahkota kehidupan kekal dan kita mendapatkan surga. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, syarat pengikut Yesus yang ketiga adalah mengikut Yesus. Maksudnya mengikut Yesus adalah mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Kita memposisikan Yesus itu selalu berada di depan kita. Kita memposisikan Kristus itu sebagai penuntun langkah kehidupan kita. Jadi
Kita tidak menonjolkan diri. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, dengan keegoan kita, tetapi kita mau tetap rendah hati, mempersilakan Yesus yang memimpin, menuntun dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa, saudara-saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi, dan disitulah hidup kita selalu diarahkan. Diarahkan dalam apa? Diarahkan dalam setiap kehidupan yang benar. Kita diarahkan dalam apa? Diarahkan untuk senantiasa mengerjakan semua yang baik, semua yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, kalau kita mengikut Yesus, berarti kita juga mengikuti keteladanannya. Mari kita mengikuti keteladanan Yesus dengan kerendahan hatinya, dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya. Bahkan Yesus tidak menganggap sesuatu itu yang harus dipertahankan, itu dianggap dibawa. Saat Tuhan Yesus harus menjadi manusia, dia harus rela dihina, dicerca, dan diperlakukan dengan tidak baik. Itu juga memberikan tanda kepada setiap kita bahwa sebagai para pengikut Kristus, keteladanan Kristus harus kita ikuti. Tetap taat setia, mengikuti Tuhan sampai kapanpun, dalam suka maupun dalam duka, dalam keadaan apapun akan tetap setia mengikuti Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita ambil sikap saat teduh. Bersama nanti kita akan berdoa untuk tanggapan firman, untuk syafaat, dan juga yang terakhir bersama-sama kita akan berdoa untuk doa Bapa kami. Ya Tuhan, hamba-Mu selesai dalam menyampaikan yaitu kabar baik, kabar sukacita. Biarlah kami selalu paham akan diri kami bahwa kami adalah para murid yang selalu setia mengikuti akan keteladanan Yesus. Kami tidak akan menjadi kecewa karena status kami sebagai para murid Kristus. Kami tidak akan kecewa kalau orang memperlakukan kami tidak adil. Kami tidak akan kecewa ketika kami menjadi umat-Mu yang selalu dihina, yang selalu diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sabda firman-Mu menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan tetap melangkah dengan semangat untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dan nama Kristus akan dipermuliakan melalui setiap tutur kata kami, tindakan dan perbuatan kami yang mencerminkan keteladanan Kristus Yesus. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan bagi jemaat-Mu. Ada banyak hal yang saat ini dihadapi oleh setiap umat, oleh setiap jemaat-Mu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, akan selalu memberikan tanggapan respon yang baik dan positif dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal yang kami hadapi, setiap umat jemaat-Mu. Tuhan memberikan penghiburan, penguatan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini telah berpisah dengan orang yang dikasihi, orang yang terdekat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini mempunyai pergumulan oleh karena persoalan-persoalan yang pelik yang dihadapi, dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga terang Kristus tetap memancar dalam kehidupannya. Mereka bisa melewati masa-masa yang sulit yang terjadi dalam kehidupannya dan selalu mengucapkan syukur di hadapan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu yang masih dalam studi,
Tuhan memberkati dalam setiap harapan, cita-cita masa depannya, sehingga mereka boleh mewujudkan cita-cita masa depannya dan mereka berhasil dalam setiap kerinduan keinginannya, dan semua itu juga menjadi bagian yang selalu dinaikkan dalam rasa syukurnya di hadapan Engkau. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap para muda-mudimu. Biarlah mereka senantiasa menjadi muda-mudi yang juga mewarisi iman orang tua, menjadi para muda-mudi yang taat setia dan selalu ambil bagian dalam pelayanannya di gerejamu ini. Karena kami tahu bahwa mereka adalah generasi yang akan melanjutkan para generasi yang harus beristirahat, dan para muda-mudimu ini menjadi generasi yang harus melanjutkan misi Allah yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati dan Tuhan memperlengkapi setiap para muda-mudimu. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan yang ada di gereja ini, para majelis Tuhan, Engkau persiapan dan Engkau berkati dalam setiap tanggung jawab dan pelayanannya. Biarlah mereka tetap setia dalam mengiring dan mengikut Engkau, tidak akan goyah meskipun situasi kondisi yang dihadapi tidak nyaman, tidak baik, tetapi akan tetap setia, fokus pelayanan yang membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang dikerjakan di lini apapun. Biarlah jemaat-Mu selalu ambil bagian, mereka tetap menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Nama Kristus selalu dipermuliakan, diagungkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, demikian juga para menteri, wakil presiden, demikian juga gubernur, bupati, wali kota, bahkan hingga sampai di daerah kami ini, tingkat yang paling bawah, RT dan RW, setiap para pemimpin kami, mereka satu arah, satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan ketentraman, mewujudkan keadilan, mewujudkan masyarakat yang senantiasa baik, yang senantiasa taat setia di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan Tuhan melalui doa kami pada saat ini, seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan syukur kepada Allah dengan terang sabda firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 433 bait pertama sampai yang ketiga. Aku suka membagi.
janda miskin pun ia mempersembahkan syukurnya. Janda miskin pun layak persembahkan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bersama menaikkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena setiap kehidupan yang kami jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan melipat gandakan berkat-berkat yang terus melimpah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan kemurahan bagi setiap kami. Bahkan bukan hanya berkat jasmani saja, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kami yaitu berkat rohani, keselamatan hidup kami yang telah dijamin penuh di dalam Kristus Yesus. Tidak ada ucapan kata dalam kehidupan kami yang lebih indah selain ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Biarlah hati kami selalu dengan limpah ruah memberikan syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati bagi setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Tuhan melipat gandakan berkat-berkat yang terus dicurahkan mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih tetap berdiri dan kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli oleh majelis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan biarlah senantiasa membangun kehidupan kita semakin menjadi kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teguhkan firman Tuhan itu dengan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita menjadi para murid Kristus. Meskipun dalam suka maupun duka, kita akan tetap senantiasa taat, setia, mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan kemanapun Dia berada. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 376 bait pertama sampai 3, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja
Ikut dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Bait yang kedua. Ikut dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut dikau, Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Bait yang ketiga. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya dulu kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah para pengikut Kristus yang selalu taat setia dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus kemanapun Ia pergi. Mari kita ikuti terus perintah-Nya, kita ikuti terus keteladanannya. Saat ini arahkan hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180 kita nyanyikan 2 kali. Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam
sayapnya melindungimu. Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Majulah dalam terang. Majulah dalam terang kasih-Nya. Silakan duduk dan ambil saat teduh dan doa.